pedang. Hati-hati ya. Tenang aja. Ada apa? Gak apa-apa. Kamu hati-hati. Kamu ini. Haha, nggak apa-apa kok. Istirahatlah, biar aku kerjain ini. Jangan capek. Tenang aja. Bu, kenapa kita kesini? Berantem? Sabar. Kita cek dulu situasinya. Maaf, kami sudah tutup. Kalau mau lihat barang, besok aja ya. Nak. Coba lihat seberapa kuat anak ini. Hehehe, asik. Han akhirnya boleh berantem. Bro, gak seru. Dia gak bisa berkelahi. Aku gak mau main sama dia lagi. Sayang, kamu baik-baik saja. Kalau Han merasa nggak seru, maka bunuh dia. Bunuh dia. Hai Zi. Han, kamu nggak apa-apa. Seru banget. Mama, kakak ini bisa kungfu. Aku mau berkelahi sama dia. Jojo, kamu bisa kungfu. Nanti aku jelasin sama kamu. Lalu, mereka itu siapa? Mereka ngejar aku. Jauh dari Taiji, pantas saja dari jauh udah kerasa auranya di sini. Tidak menyangka ya? Benar juga. Kalian siapa lagi? Seru juga. Kalau sampai kau mati, pasti makin seru. Cakar elang, kau dari aliran Hanshan ya? Mati kau! Berhenti! Kamu, Han, pulanglah. Kenapa kamu datang? Kalau aku nggak datang, kamu bisa celaka. Jia benar-benar nggak berguna. Mohongin dari sekte Hanshan demi anakmu Feng Yihan jadi ketua aliansi. Melanggar larangan bela diri, bunuh ahli di mana-mana. Hehe, 2 lawan 1. Han suka. Hei, malam ini masih ada urusan penting. Cukup sampai di sini saja. Jauh, kita pasti akan kembali lagi. Anak yang baik. Ayo, pergi. Orang lain datang ke rumah, tapi kamu cuma ngumpet di belakang istrimu. Mana ada pria selemah itu di dunia? Kak, Jamie nggak bisa bela diri. Dunia persilatan nggak seharusnya melibatkannya. Lemah ya tetap lemah, nggak perlu dibela. Kakak, Jamie, saudari ada urusan bicara. Nanti pulang telat. Kamu pergi jemput Lele dulu. Oh, pulang cepat. Iya, oke. Raja Pedang berdarah Lobeng. Maaf, sudah lama menunggu. Surat tantangan sudah dikirim. Apalagi yang mau dibicarakan? Feng Yihan kelihatannya bodoh, tapi sebenarnya sangat kejam. Sepertinya Raja Pedang berdarah bakal celaka hari ini. Melanggar aturan. Nanti kalau ada kesempatan, selamatkan Raja Pedang berdarah. Siap. Feng Yihan, bersiaplah untuk mati.
Seru banget. Feng Yehan, jangan kira kamu menang. Bisa jadi ketua aliansi persilatan. Kamu versus mantan ketua. Zelo, masih jauh banget. Kalau saja dia nggak pensiun tepat waktu, kalian bisa sombong. Anakku akan mengalahkan semua ahli 8 perguruan. Ketua pasti miliknya. Han Hang, bunuh dia. Bunuh ikan. Kamu siapa? Mantan ketua. Si Hailong, Ibuku pernah bilang, gak boleh ada yang nindas aku. Jaga dirimu. Aku bakal bunuh kamu. jangan kejar. Cepat kembali. Betul, si Hailong ketua aliansi. Satu jurus bikin Feng Yihan terluka parah. Suamimu cuma pecundang. Kau jangan ngomong gitu di depan Jianming. Takut dia kepikiran. Dunia bela diri kita ditekan oleh Biro Shenyin. Sekarang aku cuma mau hidup tenang sama orang biasa. Tapi si Hailong memang luar biasa. Kalau dia nggak pensiun, kita para pendekar mungkin nggak perlu ngumpet dari kejaran orang berkemampuan khusus. Iya, itu orang berkemampuan khusus dari Biro Shenyan. Ayo cepat pergi. Jangan, aku mohon, jangan bunuh aku. Tanganku beracun, aku nggak mau bertarung. Mohon, jangan bunuh aku. Baca banget sih. Raja Pedang Darah Luobai. Tindakanmu sudah melewati batas. Melanggar pasal 81. Kamu ditangkap. Mohon jangan tangkap aku, terpaksa. Kekuatan bangkit, pendekar meredup. Kalian sampah seharusnya seumur hidup di bawah tanah. Hidup kayak tikus got. Hawa? Kumohon, jangan tangkap aku. Jangan. Kapten, trik pancing ular keluar dari sarang Anda. Benar-benar hebat. Pakai si Feng Yihan buat tantang orang kemana-mana. Semua bela diri keluar. Sebentar lagi. Tak ada yang bisa goyang kekuatan kami para pengguna kekuatan. Mereka cuma ikan kecil yang benar-benar harus kita waspadai. Cuma satu orang. Kembali, dan lawan dia, untukku. Anakku, Aku mau berantem, aku mau lawan dia. Han Hang jangan nangis. Jangan nangis. Anak baikku. Orang ini, Menyebalkan, kita abaikan aja. ibu bawa kamu cari lawan lain. Mau? Oh, mau. Ayo, anak baik. Lily, Ibu, Kemana tuh orang gak berguna? Biarkan Leila sendirian di rumah. Papa baru saja keluar. Dia suruh aku belajar di rumah. kayaknya Jianming ada urusan mendadak keluar sebentar. Kak, minum air. Gak usah. Kamu sama Leila ikut aku ke Taijiman. Target Windihan berikutnya itu kamu. Kamu itu jenius Taijiman yang jarang ada. Kalau terjadi apa-apa, Taijiman gimana? Jianming, gimana? Udah kayak gini, masih mikirin si pecundang? Taijiman gak akan menerima orang biasa. Apalagi di situasi sekarang. Dia tak bisa lindungi kalian berdua. Buat apa kamu butuh dia? Aku pulang. Lele, Papa udah pulang. Lihat apa Papa beli. Lihat deh. Ibu, lihat mainan yang Papa beliin buat aku. Ayo main. Mana mungkin dia? Ada apa? Kamu gak di rumah jaga anak. Kemana aja?
beli sayur. Kak, jangan pergi. Coba masakan malamku. Gak usah. Bentar lagi aku bawa adikku dan Lele balik ke Taijimen. Lele, ayo. Angel jangan PR. Karena 2 orang siang tadi. Aku Cukup, Shi Tianming. Aku gak mau debat sama kami. Adikku generasi ketiga, Taijimen. Keluarga punya kemampuan juga ada. Kamu cuma pecundang. Nggak pantas sama dia. Itu nggak penting. Yang penting aku pasti berusaha supaya mereka hidup lebih baik. Usaha kamu gak ada artinya. Kamu siapa? Shi Hailong, ketua persilatan. Lawan udah datang. Kamu cuma bisa bersembunyi di belakang adikku. Kamu sama adikku bukan sejalan sama sekali. Cukup. Kakak, aku nggak akan ninggalin Tianming dan Lele juga nggak balik ke Taijimen. Tejian, Sayang, aku bersumpah. Selama aku ada di sini, aku nggak akan biarkan siapapun menyakiti kalian. kamu. Serius. Kamu lihat enggak? Orang-orang di foto ini. Semuanya terkenal di dunia persilatan. Satu jari aja udah cukup buat ngejatuhin kamu. Mana mungkin kamu bisa lindungi mereka berdua? Konyol. Hani, ini bukan urusan kamu. Kamu jaga Lele di rumah aja. Jangan ikut. Aku tangani. Tidak bisa? Kamu kira Taijimen gak ada orang? Kalau mereka ingin bertarung, aku akan melawan. Ibu, aku ikut sama kamu. Gak perlu. Kamu di rumah aja jaga Lele. Tunggu aku pulang dengan tenang. Datang, mantap. Aku mau lawan kakak ini. Kami menaklukkan 5 gunung, 4 lautan, dan 8 perguruan besar. Bunuh dia jauh dari Taijimen hari ini. Anakku dekat jadi ketua aliansi. Bunuhku? Gimana? Gak bisa ngalahin Shi Hailong. Anakmu selamanya cuma bisa jadi orang kedua. Si Hailong udah lama pensiun. Hari ini asal kita habisi kalian semua. Anakku. Bakal jadi ketua. Ngomong gak usah banyak. Sini, lawan aku. Kapten, menurutmu pertarungan ini siapa menang? Fang Yihan gila, tapi ilmu bela dirinya geng. Si Beiyong dan Shen Yun menghadang. Sekarang dia udah jadi nomor 1 di dunia. Hijau memang milik Taijimen. Tapi mereka tetap punya banyak perbedaan. Jauh. Kemampuannya tinggi banget. Kamu hati-hati ya. Gak seru. Aku mau lawan kamu. Tunggu. Bentar. Istri, kamu ngapain di sini? Lele sudah tidur, aku lihat. Tenang aja, kalian lanjut aja. Aku nggak ganggu kok. Boleh aja kalian berantem. Tapi ingat ya, kalau barang di sini rusak, harus diganti. Paman, kamu juga mau ikut berantem? Kalian semua maju. Kamu gak cukup bikin kami susah. Masih mau? Kamu buat masalah. Suami, bahaya. Cepat pergi. Tenang. Hei, aku lagi ngomong sama kalian. Kalian nggak peduli Han-Han. Han-Han marah. Bakalan kubasmi. Lawanmu itu aku. Istri, sebenarnya kamu mundur dulu. Oh. Ada perempuan memang tetap sehebat dulu. Lihat kan? Inilah perbedaan di antara kalian. Jauh-jauh hebat, tapi fokus bertahan. Celahnya lawan Han. Kelemahannya. Kamu gak ngerti apa-apa. Kamu mau ngapain sih? Ini Tunggu, Texiu. Napas yang berbalik. Buka ke titik. Dan jauh. kamu gak lihat adikku terluka? Apa perintahmu? Dia tahu kelemahan Han-Han.
Berani nyakitin aku hajar kamu. Caca, ilmu hama adalah keahlian Fanhan, tapi orang ini tetap tenang setelah terkena jurus. Mantap ya. Ini siapa? Ya, kekuatan Feng Yihan luar biasa. Aku rasa sekarang tak ada yang bisa mengalahkannya. Terima kasih atas kerja kerasnya. Jianning, cepat pergi. Ayo, cepat pergi. Jangan pikir aku. Tidak apa-apa. Selanjutnya, lihat aku yang... Hana, kamu bunuh mereka. Tunggu sebentar. Orang biasa. Pintar banget cari mati. Aku cuma ingin hidup seperti orang biasa. Kalian terus kejar. Kalau kalian mau bertarung sama ini, Sayang adik, cepat panggil dia pulang. Nanti dia bisa dipukuli sampai mati. San, Sayang, kamu bisa bela diri. Tidak mungkin. Mungkin cuma tahu sedikit saja. 12 jurus tendangan. Apa mungkin? Ini adalah Hanji? Kok bisa? Dia tahu? Kok orang ini bisa tahu begitu banyak jurus hebat? Bisa menahan Feng Yihan begitu lama, orangnya kuat. Kapten, siapa dia? Di usia segini bisa menguasai banyak jurus sekaligus. Satu orang? Siapa? Sepuluh tahun yang aku mengalahkan lagi. Jadi nomor 1 bela diri. Tidak nyangka 10 tahun kemudian ada mujizatku. Baik, kalau begitu akan kuperlihatkan padamu jalan ini. Nggak sembarang orang bisa lewat. ini pedang naga. Gila gitu. Dia adalah Si Hailong. Ini nggak mungkin. Dia kan ketua aliansi Si Hailong. Itu dia Si Hailong. Hang nak, kamu nggak apa-apa. Anakku. Sakit banget. Si Hailong, berani-beraninya lukai anakku. Bakal kubunuh kamu. Kapten, ternyata benar si Hailong. Target nomor 1, buat. Serang saja. Tunggu dulu. Tunggu sampai mereka capek bertarung. Kita baru bertindak. Hati-hati ya, dan suamiku. Sudah, aku ingat siapa kamu. 20 tahun lalu, aku lawan Sekte Kunlun sendirian. Aku ingat ketua Kunlun punya anak sakit mata. Kalau aku nggak salah ingat. Kamu pasti dia kan? Bisa membuat Si Hailong mengingatku. Itu sebuah kehormatan buatku. Matamu membuatku sangat terkesan. Jangan pura-pura lepas kacamatamu. Tak disangka. Ya, tidak bisa sembunyikan dari kamu. Si Hailong, kamu nggak melukai anakku. Nggak menghalangi jalannya. Kalau tidak, aku nggak benar-benar mau jadi musuh. Kamu pengguna kekuatan. Kamu punya kekuatan. Tidak. Dia setengah orang berpuasa. Masih belum menyerah aja buat mati. Jangan buang-buang tenaga dengan bantuan mata. Semua gerakanmu kelihatan jelas. Gawat. Si Hailong masih manusia biasa dibanding bohongin setengah kekuatan. Sama sekali nggak ada keunggulan. Jadi,
Kemampuanmu cuma segini aja. Shannon hilang. Orangnya mana? Kok bisa sih? Kecepatanku udah lewatin batasmu. Menyerahlah. Kamu gak selevel sama aku. Si Hailong, walaupun aku nggak bisa kalahin kamu. Kalau suamiku tahu kita ibu dan anak ditindas, dia pasti bakal bunuh kamu pas keluar nanti. Keras kepala. Aturan persilatan, kami kalah. Kami akan lumpuhkan tangan dan kaki sendiri. Anakku. Tunggu. Sebentar. Maksudmu apa? Kamu kasihan sama aku. Dua teman sudah nonton lama nih. Kalian harus muncul dong. Mereka Shin. Suamiku, hati-hati. Mereka dari Biro Senyin. Biro Shenyin. Kalian berdua muncul di sini. Bukan kebetulan. Si Hailong, kamu memang pintar. Benar, sejak Feng Yihan kehaisin, kami mulai siapkan. Selama ini, berkat ibu dan anak itu, kami bisa memancing banyak orang besar. Bajingan. Licik dan tak tahu malu. Fang tipu. Semua ikut kami sekarang. Mau kami ikut kalian? Mimpi saja. Paling parah, kita perang sampai habis-habisan. Perkenalkan, namaku Zhao Tianyi. Dari tim aksi khusus Biro Shenyin. Di samping saya, ini adalah kapten saya, Pei Ye. Si Hailong, kamu bersembunyi lama. Bisa lolos dari kejaran Biro Shenyin. Kami berdua hanyalah praktisi bela diri biasa. Tidak pernah melakukan kejahatan. Kenapa Biro Shenyin selalu menekan kami tidak mau lepaskan? Bela diri biasa. Si Hailong pernah dengar tak bersalah, tapi punya barang berharga, memegang harta, jadi salah. Ini satu Biro Shenyin saja sudah cukup. Cukup, kalau begitu. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Kalau kalian mau tangkap aku saja. Aku ikut kalian. Jajal! Kamu! Suamiku, aku tahu kamu jago bela diri. Mereka beda. Punya kekuatan. Bukan kita bisa lawan. Cepat pergi. Jaga lele. Bagus. Syarikat Ibiro memang terkenal kejam. Lawan mereka sama saja cari mati. Hayang Tiha dengan istri sebelum menyerah. Juara dunia apa? Di mata gadai burung. Kamu cuma semut yang agak besar saja. Si Hailong, kamu punya 1 menit untuk pikir, berlutut dan sujud beberapa kali, lalu ikut kami dengan patuh. Aku akan biarkan kalian hidup. Si Hailong, masih ragu apa lagi? Masih belum cepat berlutut. Bukan nggak sepenting nyawa kan? Cukup. Jangan buang omongan. Aku si Hailong ada di sini. Tidak ada yang bisa bawa foto. Manusia biasa. Berani lawan pakaikan bayangan dewa. Cia, jangan khawatir. Mereka cuma makan kertas doang. Tunjukkan depanmu. Mereka asal. Kak. Mau mati. Ya. Jangan nekat. Terlalu bahaya. Jauh. Sayang di belakangmu. Mampus. Kok bisa? Kenapa kamu bisa menahan? Kamu cuma seorang petarung. Zhao Tianyi, pengguna MLGB.
Tarung tak tahan serangannya. Mungkin dia juga panggilkan kekuatan khusus dan yang butuh dari Xiaotian. Apa? Jianing juga pengguna kekuatan? Aku mau luruskan satu hal. Selama tahun alasan mundur, takut dikejar. Tapi aku nggak bisa mengendalikan diri. Aku hancur dengan kalian sampai akar ke dalam mimpi hembak menurunkan 9 malam berbintang. Kok bisa gitu? Bisa kayak gitu? Jauhi pasti dia minimal tingkat S. Bahkan aku pun nggak bisa kalahin dia. Kemampuan khusus. Mengembangkan tubuh sampai batas maksimal. Nggak sehebat itu. Ternyata dia sehebat itu. Aku memang nggak tahu apa-apa. Kita malah sempet mau lawan si Hailong. Untung dia masih menahan diri. Bayi, Kan sekarang giliran kamu. Sheilong, jika hari ini kamu berani lukai aku. Shen Laoqi, gak lepas kamu. berisik banget. Xian ini. Kamu Conscious. Kalian pengguna kemampuan khusus Mina karena punya kekuatan. Sekarang akhirnya dapat balasan yang pantas. Dulu, ini potong jalur energi gue hari ini. Dikembalikan. Taksu. Kejadian sebelumnya, salahku. Kalau hari ini kamu kasih aku kesempatan, aku akan ceritakan semuanya soal Tai Qiling. Bulan depan akan diadakan pertemuan seni bela diri di Jiangzhou. Orang-orang, kita sudah siap. Kita putuskan untuk menangkap mereka semua. Termasuk ayah mertuang. Shinju? Apa? Cienmei, aku pulang dulu. Hei, Zhao. Jangan khawatir, aku di sini kok. Berhenti. Jangan kejar lagi. Biar saja mereka pergi. Kamu nggak apa-apa. Nggak. Apa? Itu kakakku. Saya sudah sambung tangan kakak. Istirahat 10-15 hari. Akan sembuh seperti dulu. Jangan khawatir. Suster, rawat luka dengan baik dulu. Kembali dengan Jianing. Jianing, saya berbicara dengan keras sebelumnya. Betapa ofensifnya saya terhadap Anda, tentang kamu dan Jiao di masa depan. Saya tidak akan pernah ikut campur. Kita keluarga. Kenapa bicara berbeda? Ayolah. Ayo pulang. Selesai. Kembali pada hari itu. Puluhan tahun mundur. Hari ini. Prestasi luar biasa dunia ini. Lawan siapa? Tuan, ini bunuh. Tuanku muda, tantang naga, ditahan. Tuanku muda, dan guru wanita ditangkap. Apa? Langi, kurang ajar. Hei, tahu murid. Ikuti aku, turun gunung. Balas dendam naga hitam. Hari ini, para pendekar dari berbagai penjuru datang ke sini. Saya, Ye Zhengmin, tidak akan berbasa-basi lagi. Situasi sekarang, semua pasti sudah tahu. Pendekar lemah. Orang berkemampuan khusus kuat. Maka, kita hanya bisa berkumpul di sini untuk mengadakan pertemuan ini. Tujuannya cuma satu. Memilih ketua aliansi. Menyatukan kekuatan pendekar lawan Shen Yingzhu sampai akhir. Lawan sampai akhir, Tuhan! Lawan sampai akhir! Ucapan kepala sekte benar. Shen Yingzhu punya banyak kaki tangan. Orang berkemampuan bertindak seenaknya. Kalau kita tidak bersatu, para pendekar seperti kita cuma akan jadi tahanan. Bahkan mati tanpa kubur. Lawan sampai akhir. Pengguna kekuatan biro bayangan bisa pindah gunung, belah lautan, hancurkan dunia. Para pendekar seperti kita mungkin tak dihitung semut di mata mereka. Benar. Ngotot melawan bunuh diri. Keluargaku bergantung padaku. Takut mati?
Pulang, rawat anakmu. Lihat, kalian penakut. Lupa belajar bela diri. Kalau mau hidup, ayo bangkitkan semangat kalian. Demi harga diri, demi penerus para pendekar, bertarung. Mati mesin lawan mereka. Betul. Menyerah. Jangan bersumpah. Angkat senjata. Sungguhan. Lawan para kekuatan. Lawan. 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 Pecundang. Masih berani lawan pasukan Senyin. Konyol. Abaikan saja mereka. Ingat, target kita hari ini adalah Shifelo. Sebelum target muncul, jangan bikin masalah dulu. Guru, kakak Yejao sudah kembali. Kamu bilang apa? Jawab kembali. Apa yang kamu bilang? Jawab. Sudah pulang? Ayah, aku sudah pulang. Lele, cepat panggil kakek. Kakek. Kamu masih berani pulang. Dulu kamu melawan kata-kataku. Nikahi orang tak berguna itu, aku putus hubungan Oyanak denganmu. Sekarang, kenapa kamu balik lagi? Ayah, aku tahu ayah masih marah. Tapi sekarang bukan waktunya bahas itu. Kami dapat kabar orang dari Biro Shenyin sudah menyusup ke turnamen bela diri ini. Mereka mau menangkap kalian semua sekaligus. Biro Shenyin datang tepat waktu. Hari ini aku kumpulkan semua pendekar di sini. Bertarung menentukan pemenang. Hari ini aku kumpulkan para pendekar di sini. Tujuannya menentukan pemenangnya. Saudari Ye, keluar beberapa tahun, kenapa jadi penakut ya? Divisi Shenyin, Takut. Sudah tuh. Hari ini, kalau mereka berani datang, tidak bisa pulang. Datang nggak bisa pulang. Datang nggak bisa pulang. Sekarang, gimana? Di sini, aku jaga mereka saat penting. Ini benar-benar lelucon. Keamanan kami. Gak perlu dijaga sama orang gagal kayak kamu. kamu gagal tapi berani ngomong besar. Takut lidah keseleo ya? Kalau harus lindungi, aku jaga guru dan saudari. Di sini bukan tempatmu. Cepat pergi. Nona Ye itu memang aneh ya. Waktu itu ada banyak pemuda berbakat, tapi malah pilih orang yang cuma bisa omong besar. Jangan hina ayahku! Ayah, kakak senior, salah paham. Janming bukan gagal. Dia... Ya sudah. Oke. Kalau kalah, ya memang kalah. Jangan bela dia lagi. Sudah cukup. Kalian bisa tetap di sini, nonton pertandingan. Atau pergi dari sini. Ayah, Kalian semua foto. Acara ini cukup sampai di sini. Siapa paling hebat bela diri? Dialah pemimpin dunia persilatan. Cai Jimen, Delayang. Mohon bimbingan. Kalau begitu, biar saya coba tanding dengan saudara Ye. Memang layak jadi murid utama Ketua Ye. Saya terima kekalahan. Ketua, pantas hanya untukmu. Benar sekali. Pak Ketua, kapan mulai? Jangan dulu. Tunggu. Nama besar seperti ini. Fanfa. Feng Wanli. Bukankah sayang Feng Wanli? Wanli? Feng Wanli, kau biang kerok yang biarkan anakmu Feng Yihan membantai pendekar. Masih berani juga datang ke turnamen ini? Ini kan turnamen bela diri. Kenapa aku, Feng? Tak boleh, Tata. Apakah kau tahu berapa banyak pendekar tak berdosa yang mati di tangan anakmu? Orang hina seperti kalian masih punya muka ikut acara ini? Masih belum pergi juga? Cepat keluar! Keluar, 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 keluar. Kumpulan pecundang. Berani-beraninya ribut di depanku. Feng Wanli, kau sudah keterlaluan. Hari ini, aku Ye Zhengming akan menegakkan keadilan dan membela para pendekar yang mati sia-sia itu. Untuk membela saudara-saudara Wulin yang mati sia-sia.
Ayah, gimana kalau aku saja? Kamu mau cari mati? Cepat turun sana! Fang Wanli, kok kamu bisa jadi sekuat ini? Aku cuma mau tanya satu hal. Di mana? Bukankah mantan ketua si Hailong sudah lama pensiun? Kalau hari ini kalian gak serahkan si Hailong Semua di sini. mati tanpa jenazah! Berani! Fang Wanli, kepulangan mantan ketua. Bukan urusanmu buat komentar. Tunggu. Kamu lagi cari aku. Shi Jianming, cepat pulang! Bukan menantu gagal keluarga Ye. Si Jianming. Dia kesini buat apa? Katakan, ada urusan apa? Kamu bantu si Hailong? Dia? Menantu lemah yang gak bisa apa-apa. Jangan bercanda deh. Iya benar. Si Hailong mana mungkin orang biasa kayak gitu. Menurutku, dia cuma cari perhatian aja. Kamu si Hailong bukan? Papa hebat banget. Dia bisa kungfu orang biasa. Tenaga dalam sekuat itu. Di dunia cuma ada satu orang. Cepat lihat. Itu memang Hailong. Benarkah si Hailong? Apa? Dia benar-benar si Hailong? Ayah, aku sudah bilang dari dulu. Jianmin bukan pecundang. Dia cuma nggak mau menunjukkan kemampuannya. Mana mungkin? Jadi dia si Hailong, padahal dia cuma tukang jual besi tua. Ceritakan, sebenarnya ada urusan apa sampai susah payah mencariku? Istriku dan anakku dibawa kemana? Kakak Fung, Anda salah paham. Keluarga Ye kami tidak bawa istri dan anak Anda. Orang yang benar-benar membawa mereka adalah dari biro Shenyin. Kawasan Sengin? Kamu ngawur. Mereka gak punya dendam sama aku. Kenapa harus menangkap keluarga aku? Tanya mereka. Kenapa aku harus percaya omongan? Kalau aku yang bertindak, istri dan anakmu pasti gak akan selamat. Aku sudah jelaskan semuanya. Mau percaya atau tidak? Terserah. Belum selesai bicara? Siapa suruh pergi? Feng Wanli itu benar-benar orang gila. Kalau sudah diburu dia, bahkan si Hailong pun gak bisa lepas. Sekarang, Shi Ji Jianming pasti bakal jatuh. Oh, pedang naga. Gila, kamu? Aku yang kurang teliti. Maafkan saya, tidak mengenalimu. Mirip Fang Wanli. Menghormat guru. Apa? Guru, saya hormat guru. Hai Ju, ternyata kamu masih bisa mengenali saya. Bertahun-tahun tak bertemu, kemampuanmu makin hebat. Guru. Ternyata kamu si Hailong. 15 tahun lalu, cari obat di Hanshan, ajarkanmu 3 bulan teknik. Tidak nyangka kamu buat aliran Hanshan sendiri. Punya prestasi. Kamu tak mengecewakan bimbingan saya dulu. Saat itu saya baru berumur belasan. Untung Anda menyelamatkan saya di Hanshan, bahkan membagi semua ilmu. Baru saya bisa hidup sampai sekarang. Kalau tidak, sudah mati di tempat sepi. Selama tahun ini, saya latih tekun tujuannya. Suatu hari bisa bertemu Anda lagi dan membalas budi Anda. Saya tidak berharap mereka memiliki hubungan seperti itu. 15 tahun yang lalu, Shi Hailong juga tidak tua. Tapi, dia bisa menjadi Master Fang Wanli. Anda benar-benar putra surga. Sungguh putra surga. Hari itu,
istri dan anakmu menantangku bertarung. Aku belum tahu hubungan kalian, jadi aku tidak menolong mereka. Murid tak berani menyalahkan guru. Sudahlah, yang paling penting sekarang adalah temukan Shen Yinjun dan selamatkan keluargamu. Kekuatan Yinju sangat besar. Lalu, kita harus cari di mana? Oh, kita sudah di sini. Ngapain mesti sembunyi-sembunyi? Pantas saja, kamu Shi Feilong. Siapa? Perkenalkan, aku pejabat Biro Shenyin, Qi Guo, Beiye dan Zhao Tianyin yang kau bunuh sebelumnya. Itu semua anak buahku. Oh, jadi kau mau balas dendam? Shi Feilong, aku tahu kau sudah bangkitkan kekuatanmu. Begini, hari ini kita bertarung. Kalau kamu menang, aku langsung pergi bersama orang-orangku. Cuma pergi nggak cukup. Aku mau kamu lepaskan semua orang yang kamu tangkap. Ok, Meninggalkan itu belum cukup. Aku mau semua orang yang kamu tangkap dilepaskan. Oke. Aku akan menemuinya. Oh, Kok bisa begini? Bahkan satu jurus dia saja nggak bisa ditahan. cuma segitu kemampuannya. Belum layak lawan aku. semua! Ayo kita serang bersama! Berani! Kalian gak akan menang melawannya. Memang kita bukan tandingannya. Tapi setidaknya kita berani melawan. Lebih baik daripada kamu ngomong doang di sana. Putri? Dulu saya salah menilai Anda. Sekarang saya mohon bantuan Anda. Selamatkan kami dari bahaya. Ayah, tenang saja. Jianming bukan tipe orang yang cuma diam saja. Kalian jangan saling puji terus. Tenang saja. Kalian semua nggak akan bisa kabur. Lawanmu adalah aku. Aku mau lihat seberapa lama kamu bisa bertahan. Gawat. Kamu udah nggak seperti manusia lagi. Kita harus percaya sama kakak. Papa semangat. Nenek akan selalu dukung Papa. Shi Hailong, akhirnya kamu mau pakai kekuatanmu. Apa si Jianming ternyata punya kekuatan khusus. Jianming punya kekuatan. Sekarang kita bisa bertarung dengan serius. Wami, Papa, apa yang kamu lakukan? Naga, hitam, air, berani, datang. Kamu pikir aku datang tanpa persiapan? Cincin ini terbuat dari bahan khusus.
bisa menghalangi semua kekuatan khusus. Hari ini kamu pasti mati. Tanpa kekuatan khusus, aku tetap bisa membunuhmu. Tuan, itu salahnya naga hitam. Bukan salah kami. Aku rela menyerah. Sekarang, takluk pada wilayah Shenyun. Ye Liang, kamu benar-benar biadab. Tadi sangka kamu begitu pengecut. Demi hidup, kamu rela buang harga diri. Shifu, harga diri apa gunanya? Kalau nggak nyerah, mau nunggu mati? Pak, siapa bilang kita nggak punya harapan menang? Siapa bilang nggak ada harapan menang? Shi Hailong, sekarang sudah begini, kamu masih bermimpi bisa comeback. Xiao, kamu lumayan tahu situasi. Sayangnya, atasan perintah. Kalian, para pesilat, satu pun nggak boleh dibiarkan hidup. Shi Hailong, sekarang giliranmu. Sudah, aku bilang. Tanpa kekuatan khusus pun, aku tetap bisa bunuh kamu. Bisa? Iya, Nak. Kalau ilmu bela diri udah ke level tertinggi, bunga daun jadi senjata. Aku bilang, kalah kamu tanpa kekuatan. Tangkap orang bermarga Qi itu. Katakan, di mana kamu menyekap istri dan anakku? Bunuh saja. Aku tak bicara. Aku tanya, kenapa kalian tangkap aku dan keluarga aku? Hei Long, kamu hebat. Ingin info dari mulutku. Hanya mimpi. Tak lama lagi, pasti ada yang datang menyelamatkan. Nanti kalian semua pasti mati. Aku akan bunuh kamu. Jangan gegabah. Bawa, pergi. Shifu, Sengaja. langsung Tidak bisa. Kekuatan pasukan Shenyun terlalu besar. Masuk begitu saja sangat berbahaya. Benar. Lagi pula, sampai sekarang tidak ada yang tahu di mana markas Shenyinju. Harus buat rencana yang matang. Shi Jiangming, kalau mau selamatkan anakmu, datanglah ke Shenyinju. Leli, Xianmei, gimana nih? jangan mati. Nia sudah siap. Ayah, biar aku saja. Anak ini. Belum tua. Pak, ini Anda. Ini minuman asam untukmu. Maaf ya, maaf. Xiaoyue pulang dan ambil sayurnya. Pak, kerjanya apa? Sebelumnya, belum pernah lihat Anda punya toko alat, baru pindah ke sini. Toko alat. Di sekitar sini? Setahu saya di sini nggak ada toko alat. Toko Anda di mana? Ya? Belum buka.
Sebenarnya siapa Anda? Ngapain di sini? Nunggu orang siapa ditunggu sebentar lagi sampai fulfill loh. Kamu bersembunyi bertahun-tahun. Susah cari kamu. Shen, Yangju. Puro, warung mini mau tutup. Kamu sebagai orang biasa. Cepat, pergi. Uang sudah bayar. Biarin habiskan minyak. Xiaoyu, datang ke belakang aku. Memang aku nggak salah pilih. Umur masih muda. Tapi kekuatan di sekitarmu udah hebat banget. Aku kasih kamu kesempatan. Ikut aku ke Shininju. Dia nggak akan pergi kemana-mana. Kamu nggak akan bawa dia. Zuo bilang, kamu cuma orang biasa. Punya anak cewek yang bisa pakai kekuatan. Udah rezeki besar. Kalau mau menghalangi, jangan salahkan aku kalau nggak ampun. Nggak lihat lagi ngobrol penting di sini. Orang nggak ada urusan. Cepat pergi. Kayak udah bosan hidup aja. Berani banget. Cuma, kalau kamu mati, baru dia bakal ikut aku dengan patuh. Menggelingkan kepala. Kamu juga pengguna kekuatan. Pak, ini bukan urusan Anda. Cepat pergi. Hei, ini urusanku. Dia memang orang yang aku tunggu. Mau mati ya? Aku wakil kepala biro Shenyin. Ancaman kayak gitu nggak ada artinya di depanku. Sekarang, aku tanya sekali saja. Di mana markas Biro Shenyin? Mulai tanya sekali. Di mana markas Biro Shenyin? Kenapa kamu cari markas utama biro Shenyin? Penting. Markas Biro Shenyin tidak boleh dibocorkan. Kalau mau dapat infonya, mau gabung biro apa? Kalau kamu mau gabung biro Shenyin, jadikan kamu kepala biro pertama. Pangkatnya cuma di bawah Huawei. Punya status ini, kamu bisa masuk biro Shenyin buat selamatin lele. Oke, kita sepakat, tapi kamu harus janji sama aku. Lepaskan mereka dulu. Baik. Orang tua ini sebenarnya aku nggak sengaja nyusahin dia. Kemampuan orang berkemampuan ini beda. Di kota susah hidup seperti orang biasa. Mending gabung bisnis. Uang kekuasaan apa saja ada. Aku bisa janji sama kamu. Dia gabung Shenyin. Aku akan jadikan dia murid pribadi. Dia bisa keluar dari Shenyin kapan saja. Tidak akan ganggu tugas kalian. Oke, aku setuju. Ayah, selama ini demi aku. Kamu sudah ganti rumah berkali-kali. Aku nggak mau bikin kamu capek lagi. Ayah menghargai keputusanmu. Ayo, bawa kami ke markas. Tuan, orang itu kelihatannya nggak baik-baik. Anda yakin mau terima dia di biro Shenyin? Dia sangat kuat. Apapun biayanya, harus kita pertahankan.
Kesal. Di sinilah saya makan. Benar saja. Dia adalah anak dari keluarga biasa. Kebugaran fisiknya buruk. Jatuh dengan satu dorongan. Aku duduk sini dulu. Apa kamu? Beraninya bicara dengan bos kami seperti ini. Bos kami, Tuan, adalah keturunan metahuman. 85% dapat membangkitkan kekuatan. Dan kau, bukankah dia akan mati di kursi roda ini? Lihat dirimu. Agaknya orang tua juga sampah di masyarakat. Nah, Anda berlutut dan bersujud kepada saya. Aku hampir tidak membiarkanmu bergaul dengan. Bos kami, Tuan, telah berbicara. Apa yang masih kamu lakukan? Lutut sekarang. Anda tidak diperbolehkan memarahi orang tua saya seperti ini. Hei, kau bocah kecil. Aku akan memukulmu sampai mati. Apa yang kamu lakukan? Upacara kebangkitan kekuatan spesial akan segera dimulai. Kamu nggak mau makan dengan benar, malah bikin ribut di sini. Paman, Dia menghina ayah dan ibu, bilang mereka sampah masyarakat. Aku nggak tahan, makanya aku berkelahi sama dia. Kamu bohong. Jelas kamu yang mulai duluan. cowok. Berani bikin masalah di depan mataku. Kamu berani banget. Kalau begitu, jangan makan, kirim dia langsung ke Beifutai. Lepaskan aku. Aku nggak mau. Lepaskan aku. Dasar bocah. Kalau mau bikin rusuh, lihat-lihat tempatnya. Hari ini ada sesepuh yang bakal datang ke sini. Kalau kamu bikin dia kesal, promosiku jadi sesepuh kayaknya batal. Lain kali, hati-hati ya. Iya. Ngerti kok. Kamu gak bakal ngebiarin bocah itu kan? Tenang aja. Anak biasa, buangan gitu. Berani nyakitin keponakan itu. Pasti nggak bakal kubiarkan dia hidup terus. Pengurus Penatuashi yang baru sudah datang. Kepala lama sudah hilang bertahun-tahun. Sekarang wakil kepala yang pegang kendali sisi ini. Orang ini ternyata bisa dapat kepercayaan besar dari wakil kepala. Tadi, cari muka. Oh iya, wakil kepala minta si murid barunya, Zuo Yue, ikut ke platform kebangkitan. Baik. Nanti aku cari tahu dulu apa yang disukai penatua ini. Aku mau siap-siap dulu. Kamu tolong sambut dulu ya. Oke, siap. Penatua si Biro Senyum kita. Tidak diketahui. Tapi kita punya catatan di setiap sudut dunia. Ada rekamannya. Aku yakin kehadiranmu pasti akan jadi kekuatan inti buat Senyum. Tunggu bentar. Dan lain sebagainya. Apakah semua anak-anak yang belum terbangun dari Biro Shenin ada di sini? Ya, semua anak yang memenuhi syarat untuk bangun ada di sini. Lepaskan balak-lava mereka untukku. Tunggu. Sebentar. Biro tersembunyi memiliki rahasia dan aturannya sendiri yang tidak pantas. Wakil Direktur, apakah ini nenek guru baru? Benar saja. Seperti yang dikabarkan, itu luar biasa. Pergi bekerja dulu. Hei. Wakil Direktur, mana ruang pemantauan kita? Saya ingin berkunjung lagi. Anda bekerja sama dengan sipir untuk pergi ke platform kebangkitan untuk melihatnya. Tetua Shi. Kemampuan gagal untuk mengaktifkan, tambahkan 20 poin. Anak ini nggak sah. Mau pergi dan ganti.
Chongji, aku bawa sampo baru buat kamu. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Jangan! Orang ini dipilih langsung oleh manajer U. Disuruh kamu jaga baik-baik. Kalau begitu, mulai dari guru ke-6 saja, lihat usianya. Cukup untuk bikin hidupnya lebih menderita dari mati. Aku nggak mau disetrum! Diamlah, menyinggung keponakannya. Manajermu, kira hidupmu masih enak. Anak rendahan dari orang biasa. Bisa duduk di kursi ini, kamu harus bersyukur banget. Aku nggak mau kursi ini! Aku mau papa! Gelombang otaknya nggak bergerak sama sekali. Ternyata, anak biasa mau bangkitkan kekuatan khusus. Bukan hal yang gampang. Kalau gitu, tambahkan lagi. Tugas saya adalah mencari lebih banyak orang berkemampuan khusus, bukan membunuh. Fisiknya, kalau dinaikkan 10 volt lagi, dia bisa mati. Fisiknya, kalau ditambah 10 volt lagi, dia bakal mati. Salah dia sendiri berani cari masalah sama aku, oh. Ini aja. Kalau kamu bisa bikin dia lebih menderita dari mati, aku kasih kamu minum koleksi spesial food. Kalau gitu, tambah 5 volt lagi. Aku nggak mau lele sakit banget, jangan sengat lele. Nona Zuo, saya dengar Anda dan Tetua Shi sudah lama kenal. Bisa tanya? Biasanya Tetua Shi suka apa ya? Gak ada maksud lain. Saya cuma kagum karena Tetua Shi masih muda dan sukses. Cuma kalau ada waktu mau berkunjung. Suka apa? Saya kurang tahu. Saya dengar dia ke Sheninju buat cari anaknya. Kelihatannya begitu. Kita harus menemukan putra Tetua Shi. Baru bisa dapat pengakuannya. Berhenti. Berhenti! Nona Zuai, ada apa ini? Harusnya aku yang tanya itu ke kamu kan? Kenapa kalian tega nyiksa anak umur 7-8 tahun? Nona, kami melakukan ini untuk mengaktifkan kekuatan khususnya. Semua ini ada tujuannya. Iya. Nona Zoai, kamu punya bakat. Jadi bangkitnya alami. Yang lain, termasuk para pelayan, harus lewat tahap ini. Kakak tolong aku, Lele nggak mau jadi punya kekuatan. Lele nggak mau disetrum. Kalau nggak salah, ritual kebangkitan harus sesuai kondisi tubuh si anak. Anak sekecil itu mana kuat kena listrik segitu. Tuan Wu, menurutku kalian ini malah main hakim sendiri. Bilang ke Tetua Shi dan guru. Nona Zoe, ini benar-benar nggak benar kok. Aku nggak percaya kata kalian. Aku mau dengar langsung dari anaknya. Nah, kamu bilang sama kakak, orang ini nyakitin kamu. Anak, coba bilang ke kakak, apakah mereka pernah ganggu kamu? Memang mereka yang ganggu Lele. Pengurus membela keponakannya. Makanya Lele dibawa buat disetrum. Aduh, Nona Zoe, jangan dengar omongan anak nakal ini. Semua yang kami lakukan di sini sudah sesuai prosedur kok. Kalau sesuai aturan, biar keponakan pengurus Wu. Coba juga rasakan arus listriknya. Paman, kalau tegangannya sampai 65 volt, aku pasti kenapa-kenapa. Anak orang biasa kalau mati ya nggak masalah. Tapi aku nggak boleh mati. Diam kamu. Nona Zoe, memang anak buah saya dan keponakan saya yang salah waktu itu. Karena juga saya langsung suruh orang bebaskan Lele. Tidak usah. Saya nggak percaya kalian. Perasaan saya aja tahu gimana. Kok anak ini mirip banget sama
Kakashi ya. Tunggu, bro. Anak ini adalah putra si Hailong. Kalian nggak boleh bawa dia pergi. Apa? Si Hailong. Ketua Shi di depan ini, dua monitor. Tiap sudut biro Shenyin terlihat dengan sangat jelas. Apa? Anak kecil ini ternyata orangnya si Hailong, ketua aliansi persilatan yang diburu biro Shenyin. Jangan-jangan anak ini punya gen pendekar? Benar, anak ini lahir rendah. Ayahnya melukai banyak anggota biro Shenyin. Bagaimanapun juga, aku harus membalasnya. Kepada anak ini, beri tegangan listrik 100 volt. Ya, si Hailong merasakan betapa dayanya dia. Tidak boleh. Tegangan 100 volt itu saja orang dewasa tidak kuat. Apalagi anak kecil. Jangan kira, karena kamu dia langsung wakil kepala dia. Bisa seenaknya mengatur aku. Kamu belum layak untuk itu. Kamu lihat baik-baik di sini. Lihat bagaimana aku menyiksa anak ini. Aku akan buat semua yang si Pilong lakukan pada jatuh ke anak ini. Kepala bayar. Biar aku bantu. Jangan sentuh aku. Ayah tolong. Jangan sentuh aku. Ayah. Tolong. Ayah. Siapkan kamera rekaman. Nah, ini kena hukuman listrik. Kirim ke Shen. Biar dia lihat sendiri. Kalian perlakukan anak sekasar ini. Pasti kena karma. Kecuali si Hailong muncul di sini. Kalau tidak, siapa yang bisa hadang aku? Si Hailong. Balasan atas dosaku. Ayah! Mau mati ya? Iya, mau mati ya? Itu Black Dragon, kenapa kamu di sini? Kamu berat perlakukan anakku seperti ini. Aku salah. Ini silakan kamu foto saja. Foto saja. Lele. Kakashi. Lele cuma pingsan. Dia nggak mati. Jangan dekati aku. Wakil kepala tahu kamu bikin masalah di Shen Yunjun. Dia nggak akan ampuni kamu. Panggilkan wakil kepala kalian ke sini. Tunggu. Cepat, masih bengong. Aku nggak percaya. Banyak pengguna kekuatan tapi nggak bisa lawan satu pendekar. Serang dia. Tunggu dulu. Lele, kamu sudah bangkitkan kekuatan khusus. Kalian tidak boleh sakiti ayahku. Aku nggak apa-apa. Sekarang aku merasa penuh tenaga. Maaf, ya. Lele, ayah nggak jaga kamu. Nggak apa-apa, ayah. Lele masih sehat kan? Keributan di platform kebangkitan.
Nomor 3, minta izin untuk menembak pelaku. Cepat. Lele, nggak takut. Ayah, ada si Hailang. Semua ini adalah peluru penahan kekuatan. Peluru ini khusus lihat gimana taruhan. Rashid, mereka nggak akan sakiti aku. Bawa Lele pergi dulu. Aku jagain belakang. Randy! Berhenti. Itu Halo. Wakil kepala datang. Kali ini kamu tamat. Kamu sedang apa sih? Ini Halo. Upload ke kolom komentar. Kamu harus kasih dia pelajaran. Apa hebatnya? Dia tetua dari Biro Shenyin yang saya undang langsung. Kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya melawan dia. Apa? Jadi dia ketua baru sih. Wakil kepala. Dia tuh Heilong. Saya tidak peduli dulu dia siapa. Yang penting sekarang dia sudah bergabung. Kamu menyinggung dia. Sekarang pikir baik-baik gimana minta maaf. Komandan, saya yang telah lancang harusnya nggak ganggu anak Anda. Mohon jangan ambil lagi. Tolong maafkan saya kali ini. Saya ingat, Pak Wu bilang, duduk. Kursi itu runtuh. Begini aja, coba rasakan naiknya. Nggak. Dulu kalian gimana ke anak saya? Sekarang saya akan balas dengan cara yang sama. Jangan berani, tapi pelit. Jangan salahin saya. Mau cari masalah. Jangan. Makan kecoa ya. Jangan. Sesepuh si. Mohon tunggu. Karena wakil kepala yang sudah tahu identitas asli. Tak perlu pura-pura menahan atau melepaskan. Silakan saja. Tapi yang penting kamu punya kemampuan itu dulu. Sesepuh si. Kamu salah paham padaku. Sebelumnya yang menangkap para praktisi bela diri itu ulah kepala kami. Aku sama sekali nggak terlibat. Aku pikir kamu sudah bergabung Biro Shenwu. Kenapa tidak manfaatkan kesempatan kita kerjasama? Hapus prasangka dunia, praktisi bela diri, dan orang berbakat khusus. Bisa hidup rukun. Wakil kepala yang masalah ini sangat penting. Orang terlibat ini bukan sesuatu yang bisa kamu putuskan begitu saja. Sampai jumpa. Yang Gesha. Takashi! Listen. Takashi? Takashi. Aima. Si Hailang kirain kamu hebat banget. Gak nyangka, kamu juga ditahan di sini. Hayam piha. Hehe. Pantas banget. Siapa yang bawa aku ke sini? Orang itu ternyata berasal dari Biro Shenyin, sebuah organisasi misterius yang sering kali terlibat dalam berbagai peristiwa. Desain yang bisa
Dia dikurung di sini agar bisa mendapatkan kekuasaan nyata di Biro Shenyin. Dulu aku mendirikan Biro Shenyin. Sebenarnya ingin memberi rumah untuk anak-anak yang berbeda dari orang biasa. Saat Yan Gishin sadar bisa merebut kekuatan orang lain, dia lalu bilang padaku ingin para pengguna kekuatan memimpin dunia. Itu bertentangan dengan tujuan awalku mendirikan Biro Shenyin. Aku langsung menolak. Tapi ternyata dia malah menjebakku diam-diam. Dasar bajingan. Dia menyerap tenagaku. Kalau kekuatanmu juga diserap, dia pasti tak terkalahkan. Dan kamu, bodoh, masih saja menyerahkan diri sendiri. Kamu yakin aku nggak sengaja biar ditangkap? Gimana kamu tahu aku bukan sengaja ditangkap? Memang hebat. Si Hei Long penara cungko. Tapi cepat nadal. Kondisi fisikmu luar biasa. Fisik sehebat apapun, akting wakil kepala Yan lebih bagus. Yan Gui Chun, waktu di restoran Zhou Fei Long, sengaja halah. Kenapa? Kamu benar-benar pikir aku cuma demi si Zhou Yue. Target utamaku adalah kamu, pemimpin aliansi Wulin. Pengguna kekuatan super tingkat S+. Selama aku bisa serap kekuatanmu di dunia ini. Tak ada yang bisa lawan aku. Karena semuanya sudah dijelaskan. Jadi aku juga nggak perlu pura-pura lagi. Saat di restoran tadi, aku udah tahu kamu pakai jurus angin dingin. Kepikiran, kalian nangkep pendekar kemana-mana. Tujuan buat Tamia nyontek jurus mereka yang macam-macam. Kamu memang punya ambisi besar, begini. Baik pendekar atau orang berkemampuan khusus. Bisa, nggak kalah. Si Hailong, kalau kamu udah tahu semua, kenapa nggak langsung bunuh dia? Keluar. Jangan harap keracunan aku. Dia berdiri nggak jadi. Lawanku. Tidak masalah. Ya, kamu lihat kemampuan teknikku. Yang digabung sama kekuatan khusus. Ya. Ibumu, aku benar-benar takut. Tidak menyangka ya. Ternyata kamu punya semangat sebesar itu. Tapi tidak tahu harus bagaimana. Malah memilih jatuh ke jalanan. Si Hailong, kamu memang pecundang yang tak berdaya sama sekali. Biar ku gunakan kekuatan supermu sendiri buat menghabisimu dari dunia ini. Karena orang sepertimu tak layak hidup di bumi yang sama dengan kita. Yang berjuang. Kamu lama gak pulang? Aku cari sampai sini. Karena kira kamu ada masalah. Untung aku gak terlambat. Pulang cepat, bahaya. Dragon datang. Aku akan kirim kalian pergi sekalian. Meski harus mati, aku nggak akan biarkan kamu sakiti keluargaku. Kita mati bareng aja. Ada apa ini? Aku bilang, untuk itu karena aku tidak bisa kendalikan kekuatan ini. Terima kasih kamu bantu selesaikan masalah ini. Sama Di kehidupan selanjutnya, jangan bodoh lagi.
小娇，kenapa kamu? Pulang yuk. Aku nggak apa-apa. Aku mau ke sana. Geser, kanan. Lagi ke kanan. Ya, oke. Kok ketua aliansi dan kepala biro Shenyin turun tangan sendiri angkut barang? Jangan bercanda soal aku ya. Kalau bukan karena sebulan lalu, mantan kepala Shenyin menyembuhkan racunku. Aku nggak tahu masih hidup apa enggak. Sekarang yang kupikirkan cuma keluarga kita. Bisa kumpul bareng aja udah paling bahagia. Nggak bisa. Biro Shenyin masih banyak masalah yang harus kamu selesaikan. Dan juga, aku sudah tahu arah kita berusaha kemana. Apa tuh? Merasa Lele butuh adik perempuan? Aduh, kamu tuh. Hahaha.